Shalom, selamat sore, salam sejahtera bagi kita sekalian. Majelis Jemaat Eden KP menyambut Bapak Ibu Saudara-saudari dalam ibadah Minggu 7 Agustus 2022. Mohon perhatian Bapak Ibu Saudara-saudari atas Warta Jemaat nomor 33 garing MJ Eden 2022. Minggu tanggal 7 Agustus 2022. Informasi pelayanan, wadah-wadah kategorial dan sektor, serta informasi keuangan jemaat, Bapak Ibu, Saudara-saudari dapat melihat di buletin yang disediakan dan buletin agar mohon dibawa pulang. Majelis Jemaat Eden KP menyampaikan selamat ulang tahun kepada jemaat yang merayakan sepanjang minggu yang berjalan. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada umat atas partisipasinya dalam melaksanakan kerja bakti dan pemasangan baliho pada minggu lalu. Disampaikan kepada jemaat bahwa pada tanggal 27 Agustus 2022 akan diadakan pemberkatan nikah atas nama Saudari Arkis Besi dengan Sari Novia Wayuni. Disampaikan kepada jemaat bahwa pada tanggal 28 Agustus 2022 akan dilaksanakan baptisan kudus atas nama anak Merlin Nalia Besi dengan anak Arsila Nasya Besi, anak dari keluarga Bapak Arkis Besi. Disampaikan kepada jemaat bahwa berdasarkan pengumuman di Warta minggu lalu tentang perubahan jadwal ibadah wadah-wadah dan sektor, untuk itu kami sampaikan bahwa mulai tanggal 7 Agustus 2022 pelaksanaan ibadah akan diatur sebagai berikut. Ibadah tunas tetap pada jam yang sama pukul 4 sore. Ibadah PPGI dan Perpri tetap pada jam 6 sore. Ibadah perwata tetap pada jam 17.30 sore. Ibadah sektor yang sebelumnya dilaksanakan jam 6 sore menjadi jam setengah 6 sore. Disampaikan kepada jemaat bahwa akan dilaksanakan pelayanan diakonia terhadap 6 jemaat pedalaman klasis MAPI yang rencananya akan dilaksanakan pada bulan November 2022. Untuk itu kami mohon kepada umat ketika di rumah ada pakaian layak pakai dapat dikumpulkan di wilayah sektor masing-masing. Disampaikan kepada jemaat bahwa Majelis Jemaat GPI Papua Eden KP telah menerima surat keterangan pindah dari Klasis Merauke Jemaat Kristus Mopalama atas nama keluarga Samuel Walupi suami dan Eva Sitinjak istri keluarga saat ini tinggal pada wilayah sektor pelayanan Getsemani. Ibadah sore ini akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Evelinda Akele STH dengan menggunakan tata ibadah minggu pertama dengan lagu pujian Kidung Jemaat. Demikian Warta Jemaat. Atas perhatian jemaat disampaikan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan selamat beribadah.
nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Hiduplah sebagai orang merdeka, dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Pendamaian, pengakuan dosa. Saudara-saudara jemaat, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Karena itu, marilah kita merendahkan diri di hadapan Allah dan mengaku dosa-dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Ya Bapa, kami datang di hadapan-Mu dan mengaku bahwa kami telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak-Mu. Kami lebih cenderung melakukan keinginan kami sendiri daripada menyatakan kepatuhan kami terhadap firman-Mu. Kami tidak setia melaksanakan panggilan kami sebagai saksi-saksi-Mu. Kami sering mengorbankan kepentingan sesama kami demi kepentingan diri sendiri. Ampunilah dan sucikanlah kami, ya Bapa pengasih, demi kemuliaan-Mu dalam Kristus Juru Selamat kami. Amin. Demi nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, diberitahukan bahwa pengampunan dosa telah berlaku atas setiap orang yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di hadapan Allah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.
Jemaat dimohon berdiri selaku tanda kesiapan. Dengarlah saudara-saudara amanat hidup baru. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup kita. Jemaat yang diberkati Tuhan, saat ini kita akan membaca dan merenungkan sabda kebenarannya. Bacaan firman Tuhan dari Alkitab Perjanjian Baru, Surat Petrus yang pertama pasal 2 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-17. Mendahului pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan, mari kita berdoa memohon tuntunan kuasa Roh Kudus. Ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu yang adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Berilah Roh Kudus-Mu mendiami kami, supaya kami menjadi bijaksana dan dengan hati yang teguh dapat mengamalkan firman-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab kami sudah sedia mendengar. Peringatan untuk hidup sebagai hamba Allah. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka menfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang yang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang,
kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah Raja. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah dan melaksanakannya dalam hidupnya. Shalom Bapak Ibu dan anak-anak. Tuhan memberkati kita semua. Kita diizinkan oleh Tuhan untuk menikmati bulan Agustus, minggu pertama. Tetapi sekaligus kita ada dalam suasana nuansa kemerdekaan Republik Indonesia. Suasana sukacita terpancar di hati kita sebagai warga masyarakat Indonesia, karena kita hidup di tengah-tengah negara kesatuan Republik Indonesia. Lalu apa yang harus menjadi tanggung jawab kita sebagai warga bangsa? Kita ada di tempat ini karena rencana Tuhan, tetapi kita ada juga sebagai warga masyarakat untuk membangun bangsa ini di tengah-tengah lingkup pekerjaan dan pengabdian kita. Hari ini kita ada dalam bacaan firman Tuhan. Pertama Petrus pasal 2 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-17. Dengan perikop peringatan untuk hidup sebagai hamba Allah. Kalau kita baca firman Tuhan ini, firman Tuhan ini adalah bahagian surat kiriman dari Rasul Petrus kepada para perantau atau para pendatang yang ada di wilayah Kekaisaran Romawi. Orang Kristen yang meninggalkan kampung halamannya dan merantau jauh. Dan kalau saya kaitkan dalam konteks kehidupan bergereja di mana kita ada, kita semua ini adalah para perantau, meninggalkan kampung halaman kita masing-masing, meninggalkan semua yang kita punya, dan kita merantau ada dan berjumpa dalam persekutuan saat ini. Lalu sebagai orang-orang perantau, para pendatang yang berdiam dan tinggal di tanah ini, apa semestinya yang harus kita kerjakan? Kalau Rasul Petrus yang dia lakukan, yaitu dia menulis surat ini dan menasihati mereka agar miliki hidup yang baik di tengah-tengah bangsa yang bukan Yahudi. Artinya bahwa mereka bisa merantau tinggal di tengah-tengah wilayah Kekaisaran Romawi yang pada saat itu tidak nyaman, ada dalam persoalan dijajah oleh pemerintahan pada saat itu. Tetapi satu yang harus dimiliki oleh orang Kristen pendatang pada saat itu, sebagai orang perantau pada saat itu, yaitu miliki cara hidup yang baik dan benar. Jadi hidup di tengah-tengah kehidupan lingkungan di mana mereka ada, tetapi hidup yang mencirikan kekristenan. Saya selalu bilang bahwa orang Kristen berarti mengikuti pola keteladanan Kristus. Bagaimana Kristus menjalani perjalanan hidupnya sebagai seorang manusia. Karena kalau mau bilang mengikuti Kristus, banyak orang akan katakan, saya ini kan manusia, punya kekurangan. Tetapi Kristus pun pernah menjalani kehidupan sebagai seorang manusia. 50% sebagai anak Allah, tetapi 50% dia juga adalah anak manusia. Proses perjalanan hidupnya pun pernah ditolak, pernah ada dalam tantangan, dan itu harus menjadi perjalanan bagi setiap orang Kristen. Bapak, Ibu, dan anak-anakku yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tujuan dari Rasul Petrus menasihati agar mereka memiliki identitas yang berbeda di tengah-tengah orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Jadi tidak sekedar menjadi perantau yang bekerja dan
melakukan tanggung jawab di tengah-tengah lingkungan di mana mereka ada dalam wilayah kekaisaran Romawi, tetapi lebih daripada itu menunjukkan identitas mereka, perbedaan mereka, yaitu memiliki karakter hidup yang mencirikan Kristus. Itulah yang dikatakan hidup sebagai hamba Allah. Kalau dibilang hamba Allah, orang akan lebih banyak katakan yang disebut hamba Allah yaitu pendeta, pastor, penginjil, gembala, mungkin para penatua dan para diaken yang biasanya kita sebut. Tetapi sebenarnya yang disebut hamba Allah adalah kita semua yang adalah milik kepunyaan Allah. Makanya kalau dalam bacaan ini dia katakan semua para perantau dan pendatang yang ada pada saat itu. Berarti satu hal yang kita belajar dari Rasul Petrus, yaitu jarak dan waktu tidak membatasi tanggung jawab imannya untuk menasihati para perantau yang ada pada saat itu. Orang Kristen yang tersebar di wilayah kekaisaran Romawi. Mereka diminta untuk menunjukkan jati diri kekristenan mereka sebagai orang-orang yang merdeka. Mereka berarti bukan menyalahgunakan kemerdekaan itu, karena nanti kita lihat pada ayat-ayat setelah bacaan ini. Bapak, Ibu, dan anak-anakku yang saya kasihi, Rasul Petrus menasihati, dia tidak pandang bulu siapapun orang yang ada di wilayah pada saat itu dalam lingkungan kekaisaran Romawi. Sebagai tanda kutip orang Kristen, dia mengingatkan untuk hidup kudus, miliki cara hidup, agar ketika ada orang-orang yang memfitnah, mereka melihat bahwa kita memancarkan Kristus, kita meneladani Kristus. Makanya kalau kita lihat dalam bacaan setelah penderitaan Kristus sebagai teladan, Yesus juga pernah ditolak, Yesus juga pernah tidak diakui, Yesus juga pernah ada dalam tantangan-tantangan hidup yang kalau tanpa sadar kita katakan bahwa saya yang paling berat, saya tidak diakui, saya tidak diterima. Tapi Yesus pun pernah menerima. Makanya setelah bacaan ini dia katakan pemberi penderitaan Kristus sebagai teladan. Artinya bahwa orang Kristen yang ada pada saat itu mau tidak mau sebagai para perantau yang hidup menunjukkan jati diri sebagai warga masyarakat yang di dalamnya pada ayat-ayat setelah itu menunjukkan ketaatan kepada pemerintah. Pertanyaan bagi kita, kenapa harus warga masyarakat, warga gereja, orang-orang Kristen pada saat itu diminta untuk taat kepada pemerintah? Karena pemerintah adalah wakil Allah. Kalau saya bilang pemerintah itu wakil Allah, kadang orang juga katakan, kalau pemerintah yang tidak taat, itu urusan dia dengan Tuhan. Tetapi kita diminta untuk taat kepada pemerintah. Bahkan dalam ayatnya yang ke-13 sampai seterusnya, tunduklah kepada Allah, kepada semua lembaga manusia, kepada raja sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, bahkan kepada wali-wali yang diberikan kepercayaan untuk memerintah pada saat itu. Itu berarti bahwa dalam tekanan kehidupan sesulit apapun, orang Kristen diminta untuk taat, melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Kalau tidak diakui, tidak dihargai, tetap melakukan yang namanya kehendak Tuhan. Melayani adalah panggilan hidup kita. Makanya dikatakan bahwa jati diri kehidupan kekristenan itu hendaklah ditunjukkan dalam kehidupan mereka. Walaupun wilayah kekaisaran pada saat itu pemerintahan kekaisaran Romawi yang mengancam kehidupan orang-orang Kristen, buat mereka tidak nyaman, tetapi yang mereka harus lakukan yaitu taat, hormati para pemimpin. Dalam perjalanan kehidupan kita sebagai warga gereja, sebagai warga masyarakat, kita pun terpanggil dalam lingkup pekerjaan dan pengabdian kita. Apa yang harus kita kerjakan dalam mengisi kemerdekaan yang saat ini memasuki usia 77 tahun? Yang kita lakukan yaitu menghadirkan damai sejahtera, menghadirkan shalom Allah di tengah-tengah pekerjaan dan pengabdian kita. Lalu pasti Bapak Ibu bilang,
Lalu kalau kita tidak nyaman, bagaimana kita mau menghadirkan damai sejahtera? Lakukanlah yang merupakan bahagian tanggung jawab kita. Karena dikatakan agar orang lain dapat melihat kemuliaan Allah. Lewat apa? Lewat kehidupan kita. Lewat tugas pelayanan kita. Yang kita kerjakan dalam mengisi kemerdekaan, yaitu melakukan tanggung jawab kita secara baik dan benar di mata Tuhan. Bukan supaya kita dihargai, bukan supaya kita dihormati, tetapi supaya Allah dipermuliakan dalam seluruh panggilan tugas pengabdian kita. Kita ini para perantau. Kita ini para pendatang yang saat ini ada dan berdiam di atas tanah ini. Itu berarti pasti ada orang yang terima kita punya kehadiran, tetapi ada juga yang tidak menerima kita punya kehadiran. Lalu apa yang harus kita kerjakan? Lakukanlah yang merupakan bahagian tanggung jawab kita. Makanya dia katakan dalam suratnya kepada orang Kristen, taat kepada pemerintah, apa yang merupakan tanggung jawab kita sebagai warga bangsa yang dipercayakan dalam lingkup pengabdian kita. Saya percaya kita semua ketika mengabdi, setelah kita ada dalam tugas, ada janji, ada ikrar yang harus kita lakukan, ada harga bayar yang harus kita tunjukkan di atas tanah ini. Siapapun kita, dalam pekerjaan usaha tugas kita, tujuan kita agar Allah dipermuliakan, bukan supaya kita dihargai. Kalau Allah dipermuliakan, maka disitulah kekristenan kita menjadi berkat bagi banyak orang. Bapak, Ibu, saudara-saudara dan anak-anakku yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau dalam bacaan itu, firman Tuhan dia katakan, Rasul Petrus katakan, menghormati para pemimpin bangsa. Para wali, orang yang memerintah pada saat itu. Itu berarti hidup berdampingan, hidup dalam kasih harus kita miliki. Jangan sampai kehadiran kita menjadi duri bagi kehidupan orang-orang yang ada di sekitar kita. Tujuan kita menghadirkan shalom Allah, sukacita Allah, agar kesejahteraan hidup orang lain mereka dapatkan lewat apa yang kita kerjakan. Dikatakan pada ayat yang ke-17, hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Jadi dalam keadaan yang tidak nyaman pun, kita diminta untuk membangun tali persaudaraan. Kalau tidak ada saling mengasihi, hidup dalam kasih persaudaraan, kehidupan kita akan terancam. Siapa yang senang hidup dalam suasana seperti itu? Ketika dikatakan hidup sebagai orang merdeka, berarti kita mempergunakan kemerdekaan yang sudah dikasih oleh Tuhan lewat penebusannya di tiang kayu salib. Tetapi juga dalam sisi kewarganegaraan kita sebagai masyarakat Indonesia untuk melakukan karya-karya Allah. Hidup dalam kasih persaudaraan itu pun harus dibangun di tempat pekerjaan dan pengabdian kita. Dalam setiap usaha tugas di mana kita ada. Mau tidak mau, suka tidak suka. Ketika kita melakukan itu, ada tantangan pasti. Dilihat dari bacaan firman Tuhan, penderitaan Kristus sebagai teladan, sebagai rentetan bacaan sesudah ayat firman Tuhan kita di sore hari ini, mau mengingatkan kita semua bahwa Kristus pun pernah menjalani kehidupan kita seperti kita manusia. Milikilah pola hidup yang mencirikan Kristus. Kalau mau memiliki pola hidup mencirikan Kristus, saya selalu bilang, bangunlah hubungan yang akrab dengan Tuhan. Hiduplah sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Hidup ini bukan milik kita, tetapi milik Tuhan. Karena akhir dari seluruh perjalanan kehidupan kita sebagai hamba-hamba Allah, kita akan mempertanggungjawabkan itu kepada Tuhan pemilik hidup ini. Dunia di mana kita tinggal, tempat di mana kita mengabdi ini cuma sementara. Makanya milikilah hidup yang mampu menghadirkan sukacita. Milikilah hidup yang mampu menghadirkan shalom Allah. Agar kehadiran kita terus menjadi berkat.
Suka tidak suka, kalau orang tidak suka kita, tetap melakukan yang Tuhan mau. Kalau orang tidak mengakui kita, tetap melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Ada waktu di mana orang mulai tahu bahwa ternyata kehadiran kita bukan untuk mencari nama, bukan untuk mencari sebuah penghargaan, tetapi hanya mau memuliakan Tuhan. Semoga firman Tuhan ini dapat menolong kita untuk mampu berkarya dan mengabdi dalam setiap usaha tugas kerja kita. Agar kehadiran kita sebagai para perantau, sebagai para pendatang di atas tanah ini dapat menghadirkan berkat dan sukacita. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Jemaat Tuhan, saya undang berdiri. Bersama-sama dengan sekalian umat di muka bumi, mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha, Ahli langit dan bumi, dan kepada Yesus, Dia tunggal Tuhan kita, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan pada hari dan akan datang dari sana untuk persekutuan kebangkitan. Jangan
Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Kepada Tuhan Allah, pencipta penyelamat kehidupan kami, Allah yang menuntun sejarah perjalanan hidup kami, melewati berbagai persoalan dan pergumulan hidup. Kami bersyukur kami diizinkan oleh Tuhan untuk ada di bulan Agustus, minggu pertama yang menjadi bahagian kami umat-Mu untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas karya, kuasa dan lawatan-Mu yang telah kami rasakan dalam perjalanan kehidupan kami sebagai umat Tuhan, dalam berbagai jawaban-jawaban iman yang Tuhan berikan bagi kami. Kami yang telah diperkenankan Tuhan menikmati sukacita dalam perjalanan kehidupan kami sebagai umat-Mu, baik pertambahan usia kelahiran maupun pernikahan. Terima kasih ya Tuhan. Kami datang berdoa menyerahkan kehidupan umat-Mu. Biarlah mereka diberkati oleh Tuhan dalam setiap gumul tugas yang dijalani. Terimalah setiap ungkapan syukur dan permohonan umat-Mu yang mereka bawa di hadapan Tuhan. Baik pengucapan-pengucapan syukur, tetapi juga tanggung jawab iman yang menjadi bahagian pergumulan kami untuk pekerjaan dan pembangunan rumah Tuhan yang kudus. Tetapi lewat pengalaman-pengalaman hidup itulah membuat kami untuk mempersembahkan semua yang merupakan bahagian hak Tuhan yang Tuhan titipkan bagi kami dan kami kembalikan hanya untuk kemuliaan dan kehormatan nama-Mu. Bapa di sorga, Bapa di dalam Yesus Kristus, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Terima kasih atas suasana sukacita yang sudah Tuhan berikan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam perayaan menyongsong HUT Negara Republik Indonesia yang ke-77 tahun dengan berbagai kemeriahan yang dilakukan, diberkatilah kehidupan kami sebagai warga masyarakat, para pemimpin bangsa kami dari tingkat pusat sampai ke daerah-daerah, diberkatilah dan karuniakanlah mereka hikmat, agar para pemimpin bangsa kami dapat mengarahkan kehidupan bangsa ini menuju ke arah yang Tuhan kehendaki. Pemerintah kami yang ada di Kabupaten Mapi, penjabat bupati, dengan seluruh para pimpinan SKPD, TNI Polri, dan semua anak Tuhan yang telah mengabdikan diri di atas tanah ini. Tuhan, karuniakanlah kekuatan, hikmat, dan kuasa-Mu, agar anak-anak-Mu ini layak melakukan yang terbaik bagi Tuhan di tengah-tengah kehidupan masyarakat ini. Ajarlah kami semua untuk menghargai kepercayaan yang saat ini Tuhan berikan bagi kami. Apapun tanggung jawab, tugas, usaha yang saat ini Tuhan percayakan bagi kami sebagai para perantau, para pendatang di tanah ini untuk bekerja, biarlah kehidupan kami terus menjadi berkat. Pakai kami sebagai alat kesaksian-Mu di setiap usaha tugas pekerjaan kami, agar Allah dipermuliakan, umat-Mu diberkati, dan shalom Allah menjadi bahagian kami semua. Bapa di sorga, Bapa dalam Yesus Kristus, kami berdoa bagi gereja-gereja Tuhan yang ada di dunia, gereja Tuhan yang ada di Indonesia, gereja Tuhan yang ada di Papua maupun Papua Barat. Tuhan memberkati para hamba Tuhan yang terus berkarya untuk melayani Tuhan. Bahkan lembaga gereja Protestan Indonesia, lembaga gereja yang di dalamnya kami bersekutu, bersaksi dan melayani, dari sinode klasis sampai jemaat-jemaat. Tuhan tolong memberkati para presbiter yang Tuhan telah panggil dan Tuhan utus dalam lingkup kepercayaan pelayanan di tengah-tengah lingkungan pelayanan. Tuhan memberkati pergumulan-pergumulan kelembagaan yang saat ini menjadi pergumulan kami,
pelaksanaan persidangan sinode musyawarah pelayanan yang dilaksanakan di bulan Oktober di Kota Merauke. Kami serahkan seluruh kesiapan ini untuk Tuhan. Tuhan memberkati badan pekerja sinode, komisi-komisi pelayanan, bahkan panitia penyelenggara. Rahmati dengan kuasa agar waktu yang ditentukan kami bersama-sama akan duduk dan menggumuli akan gerejamu di tengah-tengah lingkungan di mana kami ada, lebih khusus yang ada di Papua maupun Papua Barat. Kami serahkan seluruh pergumulan pelayanan yang ada di wilayah klasis-klasis, pelaksanaan persidangan-persidangan klasis dan musyawarah-musyawarah pelayanan di setiap lingkup klasis GPI Papua kami serahkan untuk Tuhan. Kami yang ada di klasis MAPI, pelaksanaan persidangan klasis Muara Dingul maupun klasis MAPI yang dilaksanakan pada bulan November di Jemaat Eden Kepi sebagai tuan rumah. Kami serahkan semua ini untuk Tuhan. Panitia, badan pekerja klasis, komisi-komisi pelayanan, bahkan majelis jemaat dan umat Tuhan yang terus menggumuli dan menata seluruh persiapan pelayanan yang telah menopang seluruh pergumulan pekerjaan ini kami serahkan untuk Tuhan. Berbagai kesiapan-kesiapan ke depan kami serahkan untuk Tuhan. Jadilah seperti yang Tuhan kehendaki. Kami juga berdoa menyerahkan pergumulan terhadap penyelesaian rumah Tuhan yang kudus. Jika Tuhan berkehendak, pergumulan pengresmian dan pentabisan rumahmu akan berlangsung bersamaan dengan berbagai kegiatan kelembagaan yang akan dilakukan di tahun ini. Kami taruh semua ini untuk Tuhan. Di hadapan altar kekudusan-Mu kami minta campur tangan Tuhan. Baik bagi kami majelis jemaat tetapi juga panitia yang dipercayakan sebagai penanggung jawab terhadap proses penyelesaian rumah Tuhan yang kudus. Tukang yang bekerja, rahmati dengan kuasa daripada Tuhan. Agar mereka bekerja seturut kehendak dan kuasa-Mu Bapa. Umat Tuhan yang terus mengulurkan tangan untuk menopang pekerjaan ini. Kami serahkan kehidupan mereka untuk Tuhan. Baik terhadap iuran pembangunan maupun pengadaan bangku yang saat ini menjadi pergumulan kami bersama. Kami serahkan untuk Tuhan. Kami tetap percaya jika Tuhan mengizinkan setiap tahapan proses kami lewati. Maka dalam tahapan selanjutnya dalam menyelesaikan rumah-Mu yang kudus. Dengan mengandalkan Tuhan kami percaya semua dapat terselesai dalam rencana dan kuasa-Mu Bapa. Kami berdoa bagi pergumulan pelayanan kami terhadap pertumbuhan iman umat. Kami minta Tuhan sempurnakan setiap taburan firman-Mu di hati umat-Mu ini. Agar umat-Mu bertumbuh di dalam iman, menghasilkan buah dalam menjalankan seluruh panggilan mereka dan Allah dipermuliakan. Tuhan beri kekuatan, hikmat dan kuasa-Mu selalu. Berkati kami yang terpanggil dalam tugas pelayanan ini, baik sebagai para presbiter, vikaris yang dipercayakan dalam tanggung jawab pembinaan untuk menjadi hamba Tuhan, kami serahkan untuk-Mu Bapa. Lengkapi dengan kuasa dan beri hati yang terus mencintai panggilan ini. Roh kerjasama dalam kehidupan kami agar kami seia sekata untuk melayani umat yang Tuhan percayakan bagi kami. Seluruh pengurus wadah kategorial, badan-badan pembantu yang dipercayakan untuk menopang pelayanan ini. Setiap anak Tuhan yang memberi diri untuk pelayanan, kami serahkan untuk Tuhan. Diberkatilah kehidupan kami, agar kami dapat melakukan karya-karya Tuhan dalam panggilan misi pelayanan yang sudah Tuhan embankan di atas pundak kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi seluruh keluarga-keluarga Tuhan dalam jemaat ini. Dalam setiap gumul tugas kerja yang dijalani Tuhan memberkati. Peran fungsi sebagai orang tua, sebagai suami istri Tuhan lengkapi dengan kuasa daripada Tuhan. Agar kami menjadi teladan bagi anak-anak kami. Berkati anak-anak kami, baik yang ada dalam kandungan sampai saat ini terpisah karena pergumulan pendidikan masa depan mereka. Diberkatilah mereka ya Tuhan.
dalam setiap pergumulan studi bahkan pertumbuhan iman mereka. Kami sebagai para pemuda dan pemudi diberkatilah kami dalam masa muda kami. Rahmati kami dengan kekuatan kuasa-Mu, agar kami mampu bekerja dengan giat, dengan setia, mengambil keputusan iman di masa muda kami bukan berdasarkan kehendak kami, tetapi kehendak dan kuasa Tuhan. Kami berdoa bagi para orang tua yang sudah lanjut usia, diberkatilah mereka. Sukacita, damai, sejahtera daripada Allah, biarlah Allah berikan bagi mereka lewat perhatian dan topangan dari anak-anak maupun para cucu dan juga warga jemaat. Kami berdoa Tuhan, bagi pergumulan umat Tuhan yang saat ini dalam keadaan sakit, Bapak Peru-Relung yang saat ini bergumul karena sakit dan harus menjalani perawatan, kami serahkan untuk Tuhan. Anak-anak Tuhan yang tidak sempat kami sebutkan, tetapi sementara bergumul dengan penderitaan sakit mereka, jamah dan pulihkan mereka. Mereka yang dalam kebimbangan, keputusasaan, Tuhan beri harapan. Mereka yang dalam duka cita, Tuhan beri penghiburan. Mereka yang ada di balik terali besi, Tuhan beri pengharapan dan kekuatan iman. Ajarlah kami untuk kehadiran kami senantiasa menjadi berkat di tempat pekerjaan dan pengabdian kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami serahkan perjalanan hidup kami untuk Tuhan. Setiap orang yang kami kasihi, istri, suami, anak-anak, orang tua kami, yang karena pergumulan pekerjaan, kami harus berpisah dengan mereka. Tuntutan pendidikan kami harus berpisah. Diberkatilah mereka dalam kekuatan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan, pegang tangan kami, langkah kaki kami Tuhan kuatkan untuk kami berjalan bersama dengan Tuhan. Di setiap usaha tugas pekerjaan kami, agar perjalanan kami diberkati oleh Tuhan, kami diberkati dan sesama kami mendapatkan berkat dan sukacita lewat setiap panggilan tugas pengabdian kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami satukan doa kami ini dengan doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pengutusan dan berkat. Marilah kita kembali ke dalam kehidupan kita sehari-hari dan melakukan firman Tuhan yang telah kita dengar.
terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.